ini satu pertanyaan dari live YouTube. Ya. Saya bacakan ya, Miss. Iya. Dari Bapak Arman Herlani. Beliau bertanya, Miss, katanya Montessori itu berhubungan juga dengan anak yang GTM dan yang picky eater. Tapi anakku lebih ke jijik atau geli gitu, Miss. Gimana ya, Miss, biar dia nggak geli lagi dan mau pegang. Termasuk tepung, dia juga geli. Setiap hari dikasih, kira-kira ada masalah nggak ya nanti di makanannya? Ya, jadi kalau metode Montessori itu adalah metode pendidikan ya gitu ya. Jadi ini yang kebanyakan juga yang sering salah paham juga gitu. Metode Montessori itu sama seperti kurikulum lain. Misalkan kalau kurikulum lain ada kurikulum K13 gitu ya, ada kurikulum sekolah alam, ada kurikulum Cambridge, itu sama gitu ya. Montessori itu sama seperti kurikulum. Nah, kebanyakan saya itu datang minta tolong anaknya dibenerin gitu, padahal nggak kayak gitu. Nah, kalau kita tahu anak kita misalkan picky eater atau kurang stimulasi, yang kita lakukan ya terus distimulasi gitu ya, dikenalkan juga yang lain-lain, nggak harus dengan Montessori sebenarnya. Misalkan ketika ke sekolah di yang lain juga ya kita terus kenalin mereka gitu ya, kita sensorinya juga terus, kan sensori anak ada banyak ya, ada perabaan, tadi penciuman segala macam gitu ya, tanpa harus Montessori yang kita tetap kenalkan ke mereka, oh dia jijik gitu ya sama tepung gitu. Nah, itu jangan langsung dikasih banyak, kasih aja sedikit dulu, kasih aja di meja untuk di strek kayak gitu ya, sedikit aja, 1 sendok 2 sendok, sampai nanti dia bisa atau dia mau lebih banyak lagi ketika memegangnya gitu. Jadi kasihnya sedikit-sedikit dulu dan dikenalkannya lebih variatif. Itu sih dari saya. Jadi bukan karena Montessori-nya bisa picky eater-nya ya. Kalau picky eater memang ya kita harus cari solusinya gitu ya, bukan hanya dengan Montessori seperti itu. Ini Miss, ada chat dari Ibu Cindy. Assalamualaikum Miss Zahra. Bagaimana cara mengajarkan Montessori untuk anak yang berkebutuhan khusus, semisal hiperaktif dan belum bisa bicara? Jadi kalau anak yang berkebutuhan khusus, hiperaktif dan belum bisa bicara, itu juga bukan dengan cara Montessori aja ya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan, kurikulum 03 ini, 36 ini itu untuk semua anak. Tapi kalau misalkan dia ada gangguan yang lain gitu ya, atau tidak sesuai tahap perkembangan, itu yang harus menjawab bukan kita, bukan saya sebagai guru atau orang tua di rumah gitu ya. Harus dilihat juga nih, menurut psikolog gimana, menurut dokter gimana, menurut terapis gimana. Nah, baru kita lakukan di rumah seperti stimulasi-stimulasi yang mereka rekomendasikan gitu ya. Misalkan kalau belum kita bisa bicara ya nggak hanya dengan Montessori aja ya ibu-ibu ya, kita ajak sering ngomong gitu ya. Terus kalau hiperaktif ya kita mungkin berikan material practical life yang mungkin untuk bisa konsentrasi, tapi sekali lagi coba ditanya dulu gitu ya. Jadi kan kalau kita kan hanya bisa menstimulasi, metode Montessori itu adalah metode pendidikan ya, untuk mengajarkan stimulasi dan pembelajaran, bukan untuk menyembuhkan semuanya gitu ya. Jadi kita tetap perlu para ahli untuk untuk melihat lebih lanjut apa yang sebaiknya yang tepat penanganan untuk anak kita, seperti itu.